Komponen penggunaan dana BOS untuk komponen 12 itu adalah langganan daya dan jasa, yang mana langganan daya dan jasa ini itemnya yang masuk adalah listrik, air, telepon, dan internet. Yang kedua yaitu biaya tambah daya listrik ataupun pemasangan baru. Dan yang ketiga itu adalah pembelian genset atau jenis lainnya yang cocok dilakukan di wilayah-wilayah tertentu untuk sesuai dengan kebutuhan madrasah ya tentunya. Nah, terkait dengan komponen 12 ini, item-itemnya itu ya yang memang kebutuhan primer untuk di madrasah, baik listriknya, air, ataupun telepon yang tidak semua madrasah memiliki telepon ya Mbak Ina. Internet yang masa pandemi ini yang memang menjadi kebutuhan vital untuk kita semua, baik dalam pelaksanaan untuk PJJ ataupun dengan mengerjakan pekerjaan atau pengelolaan yang terkait di madrasah, baik aplikasi ataupun lainnya. Nah, tambah daya listrik atau pemasangan baru yang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya madrasah dan biaya langganan internet. Saya kira untuk yang komponen 12 ini sangat jelas Mbak Ina terkait dengan lain langganan daya dan jasa. Selanjutnya masuk di komponen 13 itu adalah terkait dengan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran, termasuk hal-hal yang digunakan atau dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan ujian nasional atau asesmen kompetensi minimal nantinya yang dimaksud untuk keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh atau digital di madrasah. Nah, komponen pembiayaan ini yang meliputi yaitu pembelian desktop, workstation, yang kedua laptop, proyektor, printer, dan scanner. Nah, pengadaan perangkat ICT juga termasuk dalam komponen yang ini. Nah, terkait dengan pemaparannya, pembelian desktop atau laptop itu ya disesuaikan kembali dengan kebutuhan madrasah. Terkait juga dengan pembelian ponsel yang mempunyai prasyarat-prasyarat yang bisa dilakukan untuk membeli ponsel, tapi tetap merupakan aset madrasah itu sendiri. Nah, ya mungkin keadaan ini tidak semua antara satu madrasah dengan madrasah lainnya sama. Jadi kembali lagi sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan. Selanjutnya adalah proyektor. Proyektor itu ada spesifikasi barangnya, itu pun juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di madrasah. Scanner pun juga seperti itu, dan pembelian printer pun juga sesuai dengan kebutuhan madrasah. Jadi bukan karena berdasarkan keinginan ya, tapi sesuai dengan skala kebutuhan. Dari semua itu, spesifikasi barang yang boleh dibeli untuk ini ada prasyaratnya itu sudah sangat tergambar di dalam Juknis Dana BOS 2021. Tercover di dalamnya spesifikasi tentang bagaimana minimal spek untuk pembelian desktop itu, ya prosesornya ya contoh sesuai kebutuhan, memorinya memori standar menggunakan memori 4 GB DDR3, hard drive-nya 120 GB, monitor LED-nya itu 18,5 inci, dan sistem operasi Windows-nya itu menggunakan Windows 10. Aplikasi yang terpasang itu komplit, Word, prosesor, spreadsheet, dan untuk presentasi, yang mana perangkat itu memiliki garansi 1 tahun itu minimal, dan jumlah unit yang dibeli itu ya kembali lagi adalah sesuai skala kebutuhan yang ada di madrasah, dan tentunya itu sudah tercover di dalam kebutuhan pada saat menyusun instrumen EDM. Mungkin cukup Mbak Ina paparan untuk komponen 12-13 itu. Saya kembalikan kepada Mbak Ine. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Via. Mbak Via, beberapa waktu lalu itu banyak juga nih pertanyaan mengenai listrik, air, telepon, ya, internet paling banyak, dan juga genset. Nah, mungkin bisa review ulang sedikit ya Mbak, kalaupun berulang gitu, mungkin teman-teman di sini banyak yang kemarin belum mengikuti gitu. Nah, kalau listrik sendiri Mbak, saat ini tuh kan udah banyak yang prabayar ya, bukan pasca bayar gitu. Nah,
mereka tuh bertanya bagaimana sih cara menganggarkannya ketika itu adalah prabayar seperti itu, dan ketika membelinya itu adalah di marketplace. Sekarang kan banyak ya Mbak ya, bisa beli lewat lewat ini aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, seperti itu gimana tuh Mbak Via mengikuti perkembangan zaman yang ada ini, apakah itu diperbolehkan seperti apa? Ya, saya rasa ya memang pertanyaan yang seperti ini kayaknya berulang ya Mbak Ina. Sebelumnya sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, itu dibahas oleh Mbak Mei, Mas Parman juga, Kang Hamid juga, terkait dengan apa yang dialami sekarang di masa sekarang ya, adanya listrik atau ini yang prabayar, yang pasca bayar, atau pembelanjaan yang ada di online. Saya rasa itu boleh saja ya Mbak ya, terkait dengan pembelian untuk dilaksanakan yang secara online, karena memang kita tidak bisa menghindari di zaman milenial seperti sekarang, era digital ini, madrasah juga tidak lagi stagnan di kebiasaan yang seperti dulu-dulu lagi, membelanja yang manual, belanjanya manual. Ya, sekarang era milenial kita bisa memesan secara online untuk pembayaran yang begitu, tinggal mengirimkan, mendapatkan nomor tokennya. Saya rasa kalau untuk pembuktian dari pembelian itu kan bisa banyak cara Mbak. Itu bisa dikirim, itu bukti pembeliannya kan ada masuk di handphone si pembeli itu. Nah, saya rasa mungkin buktinya yang seperti itu yang bisa digunakan untuk dijadikan bukti masuk di laporan pertanggungjawaban. Jadi kita agak fleksibel aja nih penggunaannya terkait dengan yang itu. Nah, untuk masalah jumlahnya mungkin itu kan sudah ada pengalaman nih di madrasah bahwa dalam sebulan itu biasanya kita membutuhkan yang seperti itu. Nah, boleh kan mengusulkan atau merencanakan mengambil jumlah yang maksimal, nominalnya yang maksimal begitu jumlahnya. Meskipun pada saatnya nanti itu realisasinya mungkin agak di bawah dari itu penggunaannya. Nah, karena saya rasa kalau di madrasah kan bukan hal yang baru lagi untuk yang penggunaan untuk penetapan, oh kita membutuhkan sebetulnya akumulasinya sejumlah ini loh, 1 bulan. Nah, saya rasa itu sudah menjadi pembiasaan dan itu bisa menjadi acuan bagi kita pada saat kita menyusun perencanaan bahwa saya membutuhkan pembayaran listrik ini biasanya penggunanya segini sebulan. Penggunaan untuk internet dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menggunakan kuota itu jumlahnya segini. Jadi itu semuanya pasti bisa terukur Mbak dan tertuang masuk di perencanaan untuk di cover dalam RKE Madrasah. Mungkin saya rasa seperti itu, dan mungkin Kang Hamid atau suhunya nih Mas Parman dari selaku penyusun juknisnya boleh menambahkan Mbak. Ya, silahkan Pak Hamid, mungkin ada yang disampaikan terkait juga ini, ada yang tanya misalkan dia sebetulnya listrik itu sudah masuk dengan baik, tapi sering mati-mati lampu nih, kayak di rumah saya juga nih, tiba-tiba suka mati lampu gitu ya, beberapa saat. Boleh nggak sih beli genset gitu, walaupun sebetulnya jaringan listrik sudah ada, sudah di perkotaan, bukan daerah yang terpencil gitu. Pak Hamid, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ina. Nanti ditambahin aja sama Mas Parman ya, kalau sebanyak kurang. Kita berbicara dari pengalaman saja di lapangan dan hasil daripada review kawan-kawan BPK ataupun inspektorat, supaya nanti apa yang kami sampaikan bisa menjadi gambaran bahwa ini ke depannya kita harus lebih baik lagi, itu aja kata kuncinya. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Pia, itu udah betul. Jadi kita sekarang tidak perlu kaku lagi, karena listrik itu ada yang token. Gitu kan. Ketika berbicara token kan tagihannya berbeda dengan listrik yang manual, bisa beli di mana saja. Bahkan kita bisa beli online, bukan promosi ya. Ada kan toko-tokonya, ada A, B, C, D lah gitu yang menyediakan jasa pembelian pulsa listrik. Nah, bagaimana itu boleh apa tidak? Silahkan saja. Nah, bagaimana terkait dengan SPJ-nya? SPJ-nya, Ibu Bapak jangan khawatir, screenshot saja itu SPJ-nya, langsung di print, itu dijadikan SPJ untuk pembelian, baik itu token listrik
ataupun internet dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, itu lebih mudah sebetulnya. Kalau kita kaku, ya kita akan terfokus sama satu titik. Kalau kata Pia Palen itu emang bagus, kita fokus satu titik. Tapi di sini tidak bagus. Ya, kalau Pia Palen emang iya, kita harus berbicaranya fokus satu titik biar kita menang kan gitu. Nah, kalau di sini kalau kita fokus sama satu titik, justru kita tidak berkreasi, kita tidak berinovasi, akhirnya kita ya udah dikatakan jadinya nggak bisa beli pulsa, listrik ataupun apapun itu yang sifatnya online. Nah, jadi akhirnya kita kan yang direpotkan oleh diri kita sendiri. Padahal di Juknis, di kemajuan teknologi seperti ini yang digemborkan oleh Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Pak Kasubdit kelembagaan juga, ya udah kita ikutin aja gitu kan. Yang penting bukti SPJ-nya itu mau dari toko yang online ataupun dari gerai yang online, bisa kita screenshot, kita print, dan itu akan dijadikan sebagai barang bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik nih. Ya kita berbicara, saya pengalaman hidup di Sumatera nih Mas Farman nih. Jadi lampunya itu hidup mati, alhamdulillah itu udah biasa gitu ya. Saya nggak akan nyebutkan lah Sumateranya mana, nggak enak lah. Pokoknya saya pernah hidup di sana dan merasakan bagaimana ketika kita lagi on, pret, mati gitu. Nah, kondisi seperti ini kan tidak mungkin kita duduk saja di situ. Di Juknis Bos itu sebetulnya fleksibel Mbak ini. Boleh dibelikan genset dengan kondisi real yang seperti itu. Daripada elektronik yang di madrasah hancur, terus kegiatan KBM tidak berjalan, apalagi dulu saya pernah ke suatu lokasi, nggak berbicara Sumatera deh, Jawa Barat aja, itu kalau malam gelap amat itu. Lebih dari Sumatera gitu kan. Ini berbicara Jawa Barat aja gitu kan. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, jangan kaku, kalau emang itu real di lapangan, genset dibutuhkan, silahkan dibelikan. Tapi dengan tetap mengacu kepada keperluan yang betul-betul mendesak. Jangan kalau cuma matinya seminggu sekali lah, janganlah. Kalau emang tiap hari dia mati dalam 2 jam, 3 jam mati, kejadian seperti yang pernah alami saya dulu, mau nggak mau, itu harus gitu kan. Masa kita nggak ada untuk kegiatan sekarang, apalagi zaman teknologi, kita dituntut untuk segera update informasi, terus untuk kita selalu update juga kegiatan yang lain. Nah, silahkan Ibu Bapak belikan genset sesuai dengan kemampuan anggaran di madrasah, sesuai dengan kebutuhan di madrasah itu sendiri. Jadi silahkan, jangan khawatir ya. Jadi yang pertama, saya ulang, boleh apa yang disampaikan oleh Mbak Pia, pembelian via online, hasilnya nanti di screenshot saja, di print itu sebagai dasar bukti pembelian paket data ataupun pulsa listrik. Yang kedua, pembelian genset di daerah-daerah yang seperti itu, ataupun bahkan daerah yang terpencil itu sudah pasti, daerah yang by pret juga, silahkan saja. Yang penting sesuai kebutuhan dan tidak melebihi kuota anggaran yang ada di lembaga itu sendiri. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hamid. Wah, tuh udah di-highlight tuh ya poin-poinnya sama Pak Hamid tuh ya. Boleh, tapi begini tuh. Nah, mungkin Pak Farman ada yang ingin disampaikan Pak, maksudnya di-sharing ke kami-kami nih Pak. Biasanya apa sih Pak yang paling sering jadi pertanyaan gitu ya, atau terjadi kesalahan dalam mengartikan gitu cara menggunakan anggaran dengan komponen 12 ini Pak Farman, berdasarkan pengalaman gimana Pak? Ya, Mbak Ina. Untuk yang Bos Madrasah 2021 ini kan item-item tidak hanya komponen 12 kalau menurut saya. Semua item yang ada itu sudah diarahkan ke Merdeka Belajar, ya kan? Seperti alokasi untuk honor, walaupun awalnya di atasnya ada 30%, tapi di bawahnya kan dibuka lagi tuh. Boleh melebihi 30% asal mendapatkan persetujuan dari Kemenak. Nah, kemudian untuk yang lain seperti pembelian komputer dan segala macam, coba dibandingkan dengan Juknis Bos 2020. Kalau yang dulu kan itu dibatasi tuh, misalnya untuk perbaikan WC atau bikin toilet itu maksimum cuma 25 juta kan yang lama. Nah, sekarang kan kita buka tuh, kita ilangin. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk pengadaan ya seperti yang tadi genset,
komputer dan segala macamnya kan tidak dibatasi lagi nominalnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Uda Hamid tadi. Jadi yang paling penting itu adalah justifikasinya gitu. Justifikasinya itu, nah memang di sini trikinya kalau dia agak sedikit dibuka. Dibuka itu akhirnya terkadang kita mempersepsikan secara bebas gitu. Karena tidak ada diatur lagi genset itu harus di daerah yang tidak ada jaringan listrik, di daerah 3T dan segala macamnya. Akhirnya semua beli genset. Untuk daerah yang tidak biar pet pun juga beli genset gitu. Nah, harusnya disesuaikan lagi dengan sikon di sekolah atau di madrasahnya masing-masing. Ya bisa aja kan, seperti saya juga sama tuh kayak Uda Hamid, pernah tinggal di satu kota besar di Sumatera, tapi biar pet setiap 3 jam matinya 3 jam. Akhirnya kita jalan-jalan dulu ke mall biar adem gitu, biar dapat listrik. Nah kalau di sekolah kan nggak bisa begitu. Nah kalau dia mengganggu kegiatan belajar mengajar, apakah itu di ruang guru atau di kelas atau di perpustakaan, nah dengan pertimbangan itu bisa untuk membeli genset. Nah, yang sering jadi salah persepsi itu yaitu tadi karena tidak dikunci aturan itu, akhirnya diarahkan ke situ semua. Misalnya tadi gaji honor boleh lebih 30%. Ya udah untuk honor aja gitu semua. Kemudian untuk honor lain bisa double-double, honor kegiatan, honor rutin, honor operator, untuk satu orang tuh double-double. Nah itulah kenapa akhirnya banyak muncul pertanyaan itu kan, pertanyaan tentang itu, karena pola pikirnya masih seperti itu gitu. Jadi harusnya diarahkan dulu, karena kita kan memang dulu basicnya itu kita selalu menyusun anggaran itu berbasis biayanya. Harusnya kan berbasis kegiatannya dulu. Kita mau bikin kegiatan apa, baru biayanya ini dan ini gitu. Misalnya kegiatan pelatihan guru. Berapa orang guru yang mau dilatih, kemudian biayanya apa saja gitu, rinciannya. Kemudian kegiatan apa lagi? Kegiatan belajar mengajar atau kegiatan penyusunan RPP. Nah, biayanya apa saja? Konsumsi dan segala macamnya dilihat lagi ke situ. Jadi tidak hanya berbasis biaya saja gitu. Kalau berbasis biaya saja ya itu tadi sering terjadi, kita cuman copy paste dari yang tahun sebelumnya. Kemudian baru dinaikkan secara proporsional sesuai dengan kenaikan alokasi bosnya atau diturunkan proporsional sesuai dengan alokasi bosnya. Misalnya naik 10%, ya udah setiap item biaya itu kita naikin 10%. Turun 10%, ya udah kita turunkan 10% gitu. Nah, itu makanya kan sekarang mulai diarahkan basisnya dari EDM, kemudian baru jadi kegiatan di RKAM. Tapi juga harus yang paling penting itu adalah mengidentifikasi apa kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fixed cost dari madrasah. Misalnya untuk listrik, telepon, kalau ada telepon ya, atau internet, air, kalau langganan air itu yang sifatnya fixed cost. Artinya tidak ada kegiatan belajar mengajar itu tetap harus keluar, itu harus diidentifikasi dulu. Nah, mungkin begitu Mbak Ina. Jadi justru dengan kita buka kuncian-kuncian itu, kan kayak komputer kan hanya speknya aja sekarang, gitu. Tidak ada lagi nilai nominalnya. Nah justru dengan kita buka kuncian-kuncian itu di semua alokasi itu harusnya kepala madrasah sebagai manajer tuh sudah mulai bisa menghitung kebutuhan madrasahnya dengan pola kebutuhan gitu, bukan lagi pola keinginan gitu, Mbak Ina. Baik Pak Farman, terima kasih penjelasannya. Nah, kemudian kalau ini udah bergabung nih sama kita Mbak Mei dari Jogja. Pagi Mbak Mei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, maaf ya tadi sampai Pak. Gak apa-apa. Ini di mana nih Mbak Mei? Sambil ada ya. Mbak Mei suaranya agak putus-putus ya Mbak Mei ya.
Oke. Iya Mbak, sinyalnya kayaknya lagi jelek ini Mbak, karena masih. Oh iya. Oke. Iya, nggak apa-apa Mbak Mei. Yang penting nanti bisa ikut membantu menambahkan aja ya. Nah, ini saya tadi ada yang menarik nih dari paparan Mbak Via ini adalah soal yang pengadaan laptop. Kalau tadi Pak Farman menyampaikan sudah diatur ya speknya dan lain sebagainya. Nah, teknis pelaksanaannya tuh seperti apa? Apakah harus ada semacam penawaran dulu nih dari penyedia barangnya dan lain sebagainya? Kalau mengingat harga laptop kan biasanya juga cukup mahal ya. Biasanya teknisnya seperti apa nih? Mungkin bisa dijawab Mbak Via. Ya, baik Mbak Ina. Saya mungkin akan memaparkan sesuai dengan kebiasaan yang di sini ya, pelaksanaan yang di Sulsel nih. Nah, terkait dengan pengadaan laptop, itu tentunya ada kita browsing dulu lah ya, yang mana sih spek yang ingin kita belanja atau beli di madrasah itu, di madrasah ini. Saya membutuhkan yang seperti ini, saya membutuhkan seperti ini. Nah, terkait dengan dokumen untuk di pelaporan LPJ BOS tersebut, kami menyiapkan ada 9 dokumen loh Mbak Ina di madrasah tersebut. Yang pertama itu ada ini nota ordernya dulu. Nah, tapi sebelumnya itu ada browsing harga, ada HPS, harga perkiraan sendiri dari perbandingan harga di toko-toko yang kami kunjungi. Seperti itu Mbak. Nah, terkait dengan dokumennya itu otomatis kan kita sudah mengetahui barang yang ingin kita belanjakan atau kita beli, oh harganya segini nih, speknya yang ini nih. Nah, sesuai ketentuan yang di Juknis bahwa kita membutuhkan ini, peruntukannya nanti untuk penggunaan di madrasah seperti ini, boleh membutuhkan yang agak bagus. Terkait dengan dokumennya, dokumen yang harus disiapkan oleh madrasah untuk masuk di pelaporan, tentunya ada nota order. Nota order itu dibuat oleh madrasah untuk mengorder ke penyedia barang. Nah, selanjutnya setelah madrasah mengorder itu ada yang namanya dokumen penawaran. Penawaran itu dibuat oleh toko sesuai dengan orderannya kami, menjawab bahwa yang diorder ini laptop ini harganya segini dengan spek yang seperti ini. Nah, setelah itu baru ada dokumen berita acara serah terima berita acara pemeriksaan barang dulu Mbak Ina. Lalu berita acara serah terima barang dilengkapi dengan faktur barang, lalu kuitansi pembelian tersebut, dan berita acara pembayaran beserta dengan vendor yang dari tokonya, maksudnya nota dari tokonya. Nah, terus dengan foto atau dokumentasi barang alat pengolah data tersebut dilengkapi dengan daftar spesifikasi dari barang tersebut. Nah, itu untuk terkait dengan dokumennya ya, Mbak Ina, untuk di pelaporan itu lebih kepada dokumen yang harus disiapkan untuk masuk di laporan. Untuk lebih otentiknya pembelian alat pengolah data yang dilakukan oleh madrasah. Mungkin itu Mbak Ina ya, nanti ditambahkan oleh Kang Hamid yang selaku lebih senioritas tuh dalam penggunaan dana BOS. Kang, mau nambah Kang? Ya, gimana nih pengalamannya di Jabar nih, Pak Hamid? Oke, tadi udah ya, sama kita nambahin aja. Kalau yang penting gini, ketika kita pesan barang, kita tetap mengacu kepada peraturan tentang barang dan jasa ya. Kalau yang di atas 200 juta itu lelang, gitu ya. Di bawah 200 juta cukup kwitansi dan 200 juta di 50 sampai 50 juta itu cukup dengan kwitansi dan kontrak kecil. Nah, itu sebetulnya udah cukup. Nah, ke madrasah kan rata-rata nggak nyampe di atas 50 juta deh kalau beli, karena kan anggaran juga nggak ada. Di belanja barang aja yang negeri kalau nggak salah sekitar 5% ya Mas Parman ya kalau nggak salah.
5%, paling tinggi 10% gitu kan. 10% dari, ya kalau 100 juta, 10% ya cuma 10 juta, berarti beli satu gitu kan. Nah, jadi itu sebetulnya cukup dengan kontrak kecil, di samping tadi penawaran yang dari kitanya, dari madrasahnya, dan saya sampaikan Mbak Pia, plus kwitansi pembelian. Kalau spesifikasi dengan foto itu wajib ada ya, karena itu kita harus tahu sesuai nggak yang kita minta dengan yang ada di Juknis. Gitu kan. Kalau masalah harga tadi Mas Parman udah nyampaikan nih. Kalau harga kita nggak batasi, kenapa? Karena kan seiring zaman ya Mas Parman, IT itu ternyata speknya segitu, harga di tiap lokasi kan berbeda. Mas Parman sebenarnya Jakarta 6 juta cukup, ternyata di Sulawesi Selatan sampai 10 juta. Masa kita harus ngikut Jakarta gitu kan. Nah, jadi dari pusat udah kita buka semuanya untuk harga, untuk menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Gitu. Yang penting harga itu tidak lebih dari, kita harus tetap punya HPS-nya itu sendiri dan tidak melebihi dari harga yang ditentukan oleh pemerintah. Intinya itu saja. Jadi yang pertama tadi usulan ya, usulan dari madrasahnya, terus juga kita harus punya penawaran. Yang keduanya yang ketiganya ada kontrak kecil, terus ada kwitansi pembelian, dan yang paling utama adalah spesifikasi atau brosur dan kwitansi pembelian. Itu ya yang harus kita perhatikan ketika pembelian barang, baik itu laptop, desktop, workstation atau apapun itu semuanya harus ada, itu sebagai nanti bukti yang harus dilampirkan ketika upload SPJ POS di dokumen rekam. Setahu saya dan pengalaman kita di Jawa Barat itu, mungkin dari Mas Parman biasanya yang sudah biasa pernah jadi BPK atau persis itu. Biasanya apa nih Pak Parman yang jadi temuan-temuan gitu ketika ini pengadaan? Ya, ditambahin dikit ya. Sebenarnya mungkin kita perlu satu sesi untuk ini Mbak Ina. Itu kan harusnya nanti itu pembahasan untuk bab 5 tentang pengadaan barang dan jasa. Kan itu sudah ada aturannya juga itu. Nah, kan mekanisme pengadaan itu kan ada yang pembelian langsung. Pembelian langsung itu maksudnya bisa langsung beli di toko. Tidak perlu pakai harga pembanding dan segala macamnya. Ya, kalau sekarang kan tentuannya 10 juta ya udah Hamid ya. Nah, itu dia bisa langsung beli, tinggal menyiapkan dokumen-dokumen pembelian yang valid dan sah. Kemudian yang paling penting juga harus dicek dia limit di atas 2 juta kan kena PPN. Kalau si penjualnya adalah PKP atau madrasahnya bukan madrasah swasta. Kalau madrasah swasta kan dia bukan PKP. Nah, itu yang sering kena jadi temuan tuh di situ tuh, Mbak. Jadi lupa PPN atau salah bayar pajaknya, yang harusnya nggak kena dibayar. Jadi maju kena mundur kena gitu. Nah, itu sering terjadi. Karena begini, mungkin ya itu tadi harus ada topik khusus juga untuk yang pajak nanti, supaya banyak sekali pertanyaan itu berulang-ulang, dijelaskan berulang-ulang, juga ditanya lagi berulang-ulang gitu. Nah, kalau untuk yang PPN kan harus dilihat syaratnya dia barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian nilainya adalah 2 juta, yang sekarang terbaru dulu kan 1 juta, sekarang 2 juta. Nah, kemudian syarat satu lagi yang penting, dia PKP atau bukan PKP. Cara ngeceknya dia PKP atau bukan PKP, minta saja faktur pajaknya ke si vendor itu. Kalau dia nggak bisa terbitkan faktur pajak, itu berarti dia bukan PKP. Nah, kalau madrasah swasta kan dia lembaga non-profit. Jadi dia otomatis bukan PKP. Tapi kalau madrasah negeri, karena bendaharanya adalah bendahara pengeluaran pemerintah, kan ada aturan khusus sebagai wajib pungut. Jadi pas dihitung, tapi cek lagi PKP atau bukan PKP. Nah, bolak-baliknya kan ke situ juga tuh rumusnya, rumus pemahamannya. Nah, kemudian kalau di pengadaan barang dan jasa yang umum itu kan ada 3 ketentuan. Yang pertama HPS, untuk HPS ya, HPS itu harus mengacu ke harga pasar atau standar harga, SBM atau standar harga daerah. Kemudian jadi nggak boleh di markup tuh, harus sesuai dengan harga pasar. Kemudian ya, Pak Farman nge-freeze ya sepertinya ya. Pak Hamid juga ini karena berada di satu lokasi yang sama. Ya baik, langsung kita sambil menunggu ya Mbak Via ya dan Mbak Mei masih tersambung. Oke, masih Mbak. Ya,
Pak Farman, silakan. Tadi keputus, Ya. Pak. Oke, sampai di mana tadi ya? Sampai di PPN ya? HPS, Pak. HPS ya, untuk HPS. HPS. Nah, HPS itu harus sesuai dengan harga pasar itu atau standar harga. Jadi nggak bisa di markup di situ. Akan ketahuan deh kalau di markup di situ. Misalnya, karena auditor tuh kadang dia suka jalan-jalan, Mbak. Kan di kwitansi itu ada tuh nama toko. Nanti dia survei itu. Iseng-iseng nanya, laptop spek ini berapa ya harganya gitu. Dia catat aja udah, minta harganya gitu. Nah, kemudian PPN, keuntungan yang wajar, PPN 10%, sama keuntungan yang wajar bagi rekanan. Nah, ini juga tricky nih. Terkadang keuntungan wajar jadi 2 kali lipat harganya, itu nggak wajar jatuhnya. Itu. Nah, itu ya mungkin dilihat juga dari nilai nominal pengadaannya gitu ya. Tapi rata-rata kan 15%, 20% itu keuntungan yang wajar. Yang paling nggak boleh itu adalah PPS. PPS itu apa? Pajak preman setempat, gitu. Istilah kita di Medan dulu, Mbak, gitu. Nah, itu sering tuh. Ada juga yang minta pajak preman setempatnya, gitu. Itu yang nggak boleh. Dititipkan di dalam harga, itu nggak boleh. Nah, kemudian di atas 5 sampai 200 itu kan harus ada pembanding. Pembanding, kemudian di atas 200 itu kan harus lelang terbuka. Nah, itu bisa dilihat di bab 5. Harusnya kita ada sesi khusus tentang itu gitu, Pak. Tapi yang paling penting hati-hati ya di harga jangan di markup lah gitu ya. Jadi harus memang mengacu ke standar harga atau ke harga pasar. Dan PPN-nya juga harus hati-hati, jangan asal setor aja. Karena kalau asal setor ternyata kita nggak wajib setor, nggak wajib pungut, ya juga disuruh kembaliin gitu. Jadi kembaliannya juga agak repot nanti gitu. Mungkin itu Mbak Ina. Ya, Pak Farman. Terima kasih Pak Farman. Nah, ini ada ya nanti memang kita rencananya akan mengadakan sesi khusus ya Pak ya, tanya jawab terkait perpajakan dan juga mungkin pengadaan barang dan jasa ya, saya note. Nanti mungkin kita bisa adakan sesi khusus untuk membahas ini. Nah, ini tadi ngomong soal pajak preman setempat nih Pak. Ini ada apa ya? Ada pertanyaan juga nih, bukan PPS sih, tapi ini lebih ke gimana kalau secara teknis misalkan membeli pulsa listriknya itu kan kalau di daerah-daerah kan kadang suka beli di toko penyedia pulsa listrik ya Pak Farman. Nah, itu ada biayanya itu yang timbul, tapi di luar struk kan. Kalau di struknya ya sesuai dengan nominal listrik yang dibeli kan Mbak Fia, misalkan beli 500.000 ya struk pulsanya 500.000, tapi kan sebetulnya ketika membeli di toko yang melayani penjualan token itu kan dia mengenakan biaya lagi lah seperti itu kan. Nah, itu terus pertanggungjawabannya seperti apa nih? Ini ada yang tanya nih Mbak Fia. Ya, Mbak. Saya rasa kalau yang itu mungkin ya memang di mana-mana ya Mbak Ina. Kayak di Sulsel aja kalau misalnya beli tokennya itu 100, biasa bayarnya 103.000 tuh. Nah, 3.000-nya tuh ada. Nah, saya mengatakan kepada madrasah bahwa silakan mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan yang dibayarkan. Nah, dibuktikan dari misalnya itu kan boleh Mbak, ada kwitansi. Yang penting kan terlampir tuh. Kwitansi bahwa bukti pembelian dengan pembayaran yang segitu kan ada penjelasannya di situ bahwa nambah biaya admin kan kayak gitu. Nah, saya sampai saat ini untuk memberitahukan ke madrasah itu ya seperti itu Mbak, lengkap include dengan biaya adminnya. Yang penting selama notanya ada tuh, jadi untuk dilampirkan masuk di pertanggungjawaban. Karena memang itu tidak bisa dihindari Mbak, di mana-mana belinya ada biaya admin. Jadi saya rasa ya, mungkin bukan hal yang akan menjadi temuan atau apa ya, karena memang ketentuannya pembeliannya seperti itu Mbak Ina. Cukup dibuktikan dengan ada bukti ya. Ya, betul. Saya tambahin dikit ya. Ini pengalaman sebagai auditor dan pengalaman sebagai pelaksana nih Mbak. Sebagai auditor, sebagai pelaksana dan sebagai pendamping di pemerintah daerah, Mbak. Jadi dulu saya tuh waktu pertama kali lulus S1 itu kan kerja di swasta, Mbak, sebagai staf akuntansi. Begitu masuk,
Itu yang diserahkan saya itu adalah satu kantong besar, itu kwitansi dengan berbagai macam bentuk faktur, ada yang melebar, ada yang memanjang ke bawah, kemudian ada satu box ballpoint warna-warni. Nah, saya awalnya bingung itu untuk apa. Ternyata itu kita untuk menulis transaksi sendiri. Nah, pengalaman sebagai auditor, saya mengklasifikasikan dokumen pendukung itu ada 3 jenis. Asli, artinya bukti pendukung itu memang valid, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada yang kedua itu aspal, asli tapi palsu. Jadi stempelnya ada, tokonya bisa dikonfirmasi, tapi itu sebenarnya transaksi kita tulis sendiri. Karena mungkin sudah baik dengan toko langganan itu dan segala macamnya. Dan kemudian yang satu lagi itu aspal. Kalau yang asli atau palsu itu salah satu contohnya begini juga, SPPD. SPPD itu yang berangkat 1, tapi bawa rangkapnya 5. Minta distempelnya 5, nanti tinggal ditulis saja namanya gitu. Itu pengalaman saya ngaudit itu juga pernah itu, ketemu yang kayak gitu tuh, artinya dia dalam sebulan itu, saya rekap semua staf di instansi itu, perjalanan dinasnya tidak 30 hari sebulan, Mbak. Ada yang 35 hari, ada yang 40 hari, double-double gitu, overlap. Nah, itu yang harus hati-hati, itu yang aspal. Kemudian kalau yang palsu, yaitu yang saya kerjakan di swasta itu tadi gitu. Tulis sendiri, stempel sendiri, tokonya nggak ada gitu. Itu yang paling repot tuh yang kayak gitu tuh. Itu kalau dulu tuh di swasta tuh tujuannya menghindari pajak. Jadi biaya-biaya entertainment dialihkan menjadi biaya operasional supaya bisa dipertanggungjawabkan di laporan pajaknya gitu. Tapi ya namanya akal-akalan kan ketahuan juga, namanya tarikan tulisan tangan itu kan walaupun diubah-ubah pasti ketahuan gitu. Ada satu tarikan yang sama, itu akhirnya ketemu juga gitu. Nah, terkait yang tadi, yang penting dokumen pendukung itu kalau dia asli, misalnya terkadang kan toko itu kan tidak punya yang pakai kop tokonya gitu ya, atau tidak punya stempel. Minimal itu minta dia tuliskan, jadi jangan kita yang tulis, biar dia yang tulis, kemudian minta dituliskan nomor telepon atau HP dan alamat yang bisa dikonfirmasi. Jadi kapanpun itu, biasanya auditor ke situ tuh arahnya. Kalau dia cuman blank, cuman ada nominal, sama tanda tangan yang nggak terbaca kayak paraf oret-oretan itu aja, kemudian tulisan juga nggak begitu jelas, itu biasanya itu akan jadi masalah nantinya gitu. Walaupun itu misalnya asli, akan dianggap itu menjadi tidak asli atau aspal. Jadi yang paling penting itu adalah kalau dia tidak ada stempel atau kop tokonya di atas, mintakan nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan biar dia yang tulis gitu, jangan kita yang tulis gitu. Karena saya pernah juga pengalaman nih Mbak, waktu menjadi pendamping di USAID, kita diskusi dengan salah satu staf di Bapeda, tapi nggak usah disebutkan daerahnya. Dia sambil nulis, Mbak. Nulis, ternyata apa yang dia tulis? Dia nulisin blanko kwitansi yang udah ada stempel dari tokonya resmi. Dia nulis barang apa yang dibeli dan berapa nominalnya gitu. Padahal transaksi itu nggak terjadi di toko tersebut gitu. Jadi dia dapat satu blok kwitansi. Nah itu juga yang harus hati-hati gitu. Saya pernah juga diskusi ini dengan salah satu sekwan DPRD, nggak usah saya sebutkan. Saya tanya, Ibu, anggaran berapa setahun? 10 miliar, dia bilang. Kemudian realisasi berapa? 8 miliar. Dari 8 miliar, berapa yang aspal atau palsunya? Langsung saya tanya itu. Ya sekitar 40% lah Pak, dia bilang itu. 40% dari 8 miliar itu 3,2 miliar. 220 hari kerja, 3,2 miliar, itu kan sama aja dia bikin SPJ fiktif sehari itu 10 juta Mbak sehari. Itu auditornya tutup mata aja, itu bisa dapat itu temuannya gitu. Nah itu yang mungkin harus hati-hati. Jadi terkait dengan harga seperti kata Mbak Fia tadi ya pertanggungjawabkan dengan cara yang tadi gitu. Kalau memang harga pasarnya begitu, ya kita kadang kan beli materai juga kan begitu. Beli materai bukan di kantor pos atau di resmi kan pasti ada harganya naik Rp1.000 atau Rp2.000. Yang penting mintakan kwitansinya yang bisa
confirm dan valid gitu. Ya apa-apa kalau menurut saya. Yang penting jangan ada yang PPS atau markup tadi. Aspal dan palsunya gitu, Mbak. Ya, Pak. Nah, ini cocok dijawab sama Mbak Mei nih pertanyaan ini ya. Nah, kalau tadi Mbak Ina, mungkin aku nambahin dikit ya. Bisa boleh. dengar bisa, suara aku jelas. bisa masuk nggak? Masuk ya. Banget. Cuman ini ya, sorry ya, aku lagi OTW ini Mbak, diantar adik ini ke bandara. Ya. Ya, Mbak, gimana? iya, mungkin aku mau nambahkan tadi diskusi sama teman-teman ya. Kayaknya belum kebahas gimana kalau kita melakukan pembelian seperti komputer atau apapun lah itu via online, karena sekarang kan lagi tren nih belanja via apa namanya Shopee, Topet atau apalah ya yang via online. Itu kan banyak kemarin pertanyaan-pertanyaan itu di Madrasah Reform dan juga Jabrif teman-teman madrasah ya Mbak ya. Lah itu perlakuan seperti itu bagaimana? Ini mungkin ada Pak Farman juga, nanti bisa kita diskusikan. Karena ketika membeli sesuatu di lewat online itu sebetulnya kan memudahkan madrasah yang pertama. Yang kedua, di situ sebetulnya sudah ada sudah ada potong PPN langsung ya. Jadi madrasah nggak perlu melakukan setor PPN lagi atau memungut PPN lagi gitu. Tetapi kendalanya ketika kita harus melakukan SPJ kwitansi, kesulitan mungkin kalau mencari stempel dan sebagainya agak kesulitan karena bukti pembelian kan udah otomatis ya notanya sudah via elektronik lah. Nah nanti semoga Pak Farman bisa menambahkan ini diskusinya seperti apa kalau kita melakukan pembelian lewat media online. Nah, gimana Pak Farman? Mungkin bisa menambahkan? Ya, langsung ditambahkan Pak Farman, monggo. Gimana ya Pak kalau beli online? Ya, memang kan ke depannya transaksi BOS ini kan diarahkan ke pembelian online. Kemarin saya sudah sempat diskusi juga dengan Mas Doni untuk memfollow up pidato atau sambutan dari Pak Direktur waktu itu untuk pembelian online. Nah, memang kalau yang untuk BOS kan belum ada itu platform resmi untuk online-nya gitu, Mbak. Jadi masih pakai platform yang umum. Nah, kalau platform yang umum ini kan kendalanya kan seperti yang disebutkan Mbak Mei tadi. Kalau untuk BOS sekolah konvensional itu sudah ada, yang mereka sudah ada yang namanya aplikasi Siplah. Nah, jadi aplikasi Siplah itu vendor-vendor yang register di Siplah itu ya harus ikut aturan yang ada untuk pertanggungjawaban untuk SPJ gitu kan. Nah, kalau kita kan belum ada. Nah, kalau menurut saya itu harus kita kombinasikan juga antara misalnya kita mau beli online di platform pengadaan apalah gitu ya, kita nggak usah sebutkan institusi platformnya. Nah, itu yang penting kita harus kan masih bisa dikontak tuh si vendornya. Yang jelas kan kalau dia masuk dalam threshold di atas 50 kan harus ada 2 pembanding. Jadi tetap harus cari 2 pembanding di toko online tersebut gitu. Kemudian pastikan juga kalau dia sudah include PPN, faktur PPN-nya bisa nggak dia berikan gitu. Itu kan masih bisa dihubungi itu si vendornya gitu. Pastikan dulu itu baru lakukan transaksi online-nya kalau menurut saya. Jadi transaksi online-nya nggak ada masalah kalau menurut saya. Pakai yang sekarang yang umum itu udah bisa. Nah, ke depannya nanti memang kita mau bikin, Mbak. Kemarin saya udah ngobrol dengan Mas Doni untuk online itu yang paling perlu diperhatikan nanti, saya juga beri masukan ke Mas Doni waktu itu, yang paling penting pada saat kita menyediakan platform pembelanjaan online, jangan mematikan marketplace yang sudah ada. Maksudnya gini nih, biasanya kan madrasah sudah langganan di toko mawar offline. Nah, terus harus dialihkan ke online. Ternyata vendor-vendor online itu semua dari Jakarta gitu, bukan dari vendor-vendor lokal. Itu kan mematikan ekonomi marketplace lokal. Nah, saya sarankan supaya platform itu juga memudahkan toko-toko langganan madrasah itu bisa register di platform itu. Jadi hanya mengalihkan transaksinya dari offline ke online. Dan kalau dia online kan ya itu tadi harus kita masukkan
faktor-faktor yang tadi yang tetap harus masuk kan, kayak PPN segala itu harus tetap diperhitungkan. Kemudian yang harus diperhitungkan juga adalah ongkos kirim. Kan selama ini kan juga ongkos kirim nggak diperhitungkan tuh. Kalau boleh offline kan paling uang transport kan, kalau mau ke ininya gitu. Itu pun kalau ada, kalau enggak kan kalau dia tusi kan nggak perlu pakai uang transport, dia bisa ngantar segala macam. Nah itu yang nanti sedang dibangun Mbak. Jadi sedang dikomunikasikan dengan tim BOS juga dengan timnya Pak Gunanda yang menghandle emis gitu. Insya Allah arahnya ke sana. Jadi kalau yang sekarang bisa pakai platform yang umum, tapi ya unsur-unsur tadi harus terpenuhi juga gitu. Jangan sampai dia bilang sudah masuk PPN, tapi faktur pajak PPN-nya dia nggak bisa berikan. Itu kan nanti kita dikejar lagi gitu. Yang penting yaitu tadi hubungi si toko online-nya, bisa nggak berikan faktur pajaknya gitu. Kalau dia sudah include PPN di dalamnya. Kalau dia nggak bisa berikan, berarti dia bukan PKP itu Mbak. Mendingan nggak usah digunakan vendor online yang itu gitu. Mungkin itu Mbak. Ya, siap. Jadi vendornya pun juga harus yang PKP ya, walaupun online ya. Harus dicari yang seperti itu. Oke. Nah, ini terkait tadi tuh gimana kalau misalkan nih kita sudah merencanakan mau membeli barang harganya misalkan 10 juta gitu. Tapi kemudian di pelaksanaannya karena ada biaya pengiriman dan lain sebagainya, kemudian jadi berubah harganya. Gimana nih Mbak Mei? RKAM-nya ini juga sering jadi pertanyaan nih ketika merencanakan hanya 7 juta, nanti realisasinya misalkan 8 juta atau lebih, itu seperti apa Mbak mekanismenya? Ya Mbak Ina, jadi harga yang ada di RKAM itu adalah harga kotor ya Mbak ya, bukan harga neto. Jadi kalau misalnya prakteknya nanti rencana yang kita beli ternyata bisa berlebih atau kurang, kita bisa revisi Mbak RKM itu Mbak. RKM kan sifatnya fleksibel sebetulnya. Namanya rencana kan Mbak, nggak bisa ketika kita belanja harus benar-benar, apalagi harga laptop nih. Harga laptop itu kan fluktuatif ya. Kadang terhitung kan dengan harga dolar. Jadi tiap hari berubah kan. Kita merencanakan mungkin pembelian satu laptop 10 juta lah dengan spesifikasi yang ditentukan gitu kan. Tapi kenyataannya mungkin hanya 9,8 atau mungkin malah 10 juta lebih dikit gitu kan. Dan harga itu sudah include semua Mbak. Jadi jangan kok hanya harga laptop. Misalnya tadi ada biaya pengiriman. Berarti yang ter-SPJ-kan itu adalah harga laptop plus ya Mbak ya. Yang namanya juga harga bruto, bukan harga neto di situ. Termasuk juga PPN di dalamnya gitu. Nah, tadi mungkin ada diskusi terkait pajak ini. Nanti kan juga ada sesi sendiri Mbak ya, pasca kita selesai terkait komponen pembelanjaan. Untuk PPN di sini kan memang ada perlakuan khusus terkait masyarakat swasta. Kemarin juga sudah berdiskusi sama Pak Parman itu. Nah, gitu Mbak, mungkin Mbak. Jadi RKM yang pertama sifatnya fleksibel, bisa direvisi. Yang kedua, untuk pembelanjaan barang, itu adalah harganya sudah include semua. Harga barang neto, pajak, termasuk juga biaya atau ongkos kirim. Atau mungkin ada jasa lain terhadap ketika kita belanja barang. Mungkin kalau laptop bisa install aplikasi lah, atau apa ya, artinya jasa khusus dari toko itu, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, Mbak Mei, terima kasih ya. Nah, kemudian ini di komen YouTube ini juga ada yang menanyakan, mohon bisa diberikan arahan gitu ya, sosialisasi terkait petunjuk teknis pengembalian dana ke kas negara gitu. Mungkin itu nanti bisa kita jadikan satu sesi khusus ya Pak. Tadi berarti selain perpajakan dan juga pengadaan barang dan jasa gitu. Ada hal lain Pak Farman yang mungkin ingin tekankan gitu, pesan-pesan gitu khusus ya, ini 5 menit terakhir ini mungkin bisa ditambahkan Pak Farman? Ya Mbak Ina, jadi untuk alokasi dana BOS di RKAM Real untuk madrasah negeri itu sedang diusahakan untuk muncul alokasinya Mbak, karena memang dari tim penyusun alokasi dana BOS sama tim portal BOS itu kan masih berkutat di NSM madrasah. Ada beberapa NSM madrasah yang masih kita bingung
dengan NSM-nya ada yang double dan segala macamnya gitu. Itu ada beberapa madrasah. Mudah-mudahan nanti Senin sudah oke. Jadi kemudian untuk pencairan itu nanti bisa konfirmasi ke tim Dana BOS. Nah, kemudian yang tadi yang kalau nilai realisasi lebih tinggi dari nilai anggaran itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi memang harus direvisi RKAM-nya gitu, masukin item apa yang berkurang. Karena ada aturan secara umum bahwa untuk anggaran belanja, alokasi di anggaran belanja itu adalah alokasi tertinggi yang bisa digunakan. Nah kan kunciannya kan di situ tuh. Jadi dia boleh kurang, tapi tidak boleh lebih kalau untuk belanja. Tapi kalau untuk pendapatan, bisa di atas, bisa di bawah. Nanti tergantung justifikasi gitu. Misalnya kita alokasikan dari dana BOS 100 juta. Ternyata nanti realisasi yang datang dari Pendis cuma 95 juta karena pertimbangan segala macam itu masih bisa diinput. Tapi kalau anggaran belanja, itu apa yang dianggarkan itulah yang batas tertinggi yang bisa direalisasikan. Jadi memang harus betul-betul dihitung apa saja biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan gitu. Misal tadi ongkos kirim dan segala PPN dan segala macam harus diperhitungkan pada saat perencanaan. Kalau enggak ya direvisi dulu perencanaannya baru direalisasikan gitu. Jadi nggak bisa ditabrak langsung karena nanti dia akan minus. Begitu dia minus nanti akan dikejar oleh auditornya. Gitu Mbak Ina. Nah, mungkin yang untuk yang tadi pengembalian sisa dana mungkin nanti kita akan bahas khusus tapi dia bisa sebelum dan bisa setelah akhir tahun anggaran. Nanti tinggal lihat dokumennya ESBP atau SSPB gitu. Itu nanti mungkin kita akan jelaskan lebih detail nanti ya udah Hamid ya terkait dengan itu dan Mbak Mei. Nah, itu nanti kan ada konsep kontrapos dan konsep PLL pendapatan lain gitu. Nanti kita jelaskan filosofinya supaya teman-teman di Madrasah bisa ngerti tentang konsep itu gitu. Mungkin itu Mbak Ina tambahannya dari saya. Mbak Ina tambahan dikit nih. Silakan pamit. Ada yang nanya nih, tapi kita jawab juga. Jadi gini, bos kita kan sampai hari ini belum realisasi ya, khususnya swasta nih. Termasuk negeri juga ada beberapa bagian yang karena udah mau revisi. Ataupun dia sudah ada, tapi revisinya belum bisa dilaksanakan. Nah, yang ada pertanyaan ini dari lembaga ini terkait dengan penggunaan untuk bantuan kuota. Bantuan kuota internet kan dari bulan Januari udah jalan tuh. Januari, Februari, Maret lah gitu kan. Nah, ada yang nanyakan, bisa nggak dirapel 3 bulan? Ini kan jadi suatu pertanyaan yang harus kita luruskan dan harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti madrasah bingung. Pada dasarnya, kalau anggaran belum ada, otomatis kalau dulu sebelum ada ada dana talangan, sebelum ada penertiban di BKU BOS, itu muncul di BKU itu dana talangan namanya. Nah, ketika sekarang KBM berjalan, baik itu dana siswa, dalam artian dana siswa itu bantuan paket data pulsa untuk siswa ataupun guru, itu kan KBM-nya jarak jauh terus berjalan. Mereka membeli pulsa dengan menggunakan uang sendiri dulu. Dengan catatannya yang harus diperhatikan adalah pembelian transaksi itu ada bukti fisik. Jadi selama Januari, Februari itu bukti fisik pembeliannya ada, kwitansinya sampai dengan Maret. Nah, ketika nanti di Maret ataupun nanti mudah-mudahan sih Maret ini bisa turun, kalaupun tidak di April, turun itu bisa dikembalikan dalam bentuk uang tapi barter SPJ. Kalau tidak ada SPJ-nya, hati-hati. Bendahara di madrasah jangan membayarkan kepada siswa ataupun guru yang meminta pergantian pulsa yang sudah dipakai oleh mereka. Jadi itu yang harus dipahami. Karena ini banyak kenanya boleh nggak dalam bentuk uang dulu untuk 3 bulan ini? Ya, uangnya kan pasti uang mereka dulu yang dipakai karena madrasah belum ada katanya. Oke, nggak apa-apa, silakan saja dengan catatan setiap transaksi ada bukti fisik. Seperti tadi sampaikan Mas Parman, bahwa kawan-kawan auditor itu yang utama adalah bukti fisiknya dulu. Ada yang aspal, ada yang semi aspal, ada yang tidak menggunakan tadi. Ya. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, silakan saja Ibu Bapak membayarkan dalam 3 bulan ini, nanti dibayar kepada guru ataupun siswa, dibayar cash dulu untuk yang sekarang. Kalau yang ke depan nggak boleh cash, harus berbentuk data ataupun kuota ataupun pulsa untuk langsung ke nomor
yang akan kita tuju, baik siswa ataupun guru. Nah, untuk yang 3 bulan ke belakang silahkan saja, tapi barter SPJ. Kata kuncinya itu. Ada kwitansi pembelian kuota, ibu bayarkan atau bapak bayarkan sebagai bendahara. Tidak ada siapapun itu, walaupun kepala madrasah, jangan sekali-sekali membayarkan. Karena nanti akan direpotkan adalah ibu bapak sebagai bendahara itu sendiri. Ketika di auditor, pasti ditanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak nanti pembeliannya kolektif? Kalau sudah jalan, silakan saja. Vendornya sebanyak ke A, B, C. Madrasah itu punya langganannya A, B, C, D. Silahkan saja. Yang penting di situ ada nomor yang dituju, nilai nominal yang ada, dan kwitansi sebagai bukti sah pembayaran itu ada di lembaga itu sendiri. Jadi itu aja, Mbak Ina. Nah, terkait dengan RKAM, betul sama Mas Parman sama Mbak Mei tadi, kuncinya RKAM itu bukan harga mati. Cuman sebelum realisasi, revisi dulu. Gitu. Jadi jangan revisinya setelah realisasi. Sebelum realisasi, seperti sampaikan Mas Warman tadi, revisi dulu di perencanaannya. Yang tadinya 7 juta, tahu-tahunya jadi 7.200.000 ataupun jadi 8.200.000, revisi dulu, rubah dulu. Setelah itu baru nanti direalisasinya mengacu kepada anggaran yang sudah ditetapkan waktu RKM itu. Makanya RKM itu fleksibel sekarang. Kalau dulu Mas Parman nggak bisa dibuka ya, revisi. Sekarang tiap bulan direvisi, silakan saja sesuaikan. Yang penting selalu koordinasi, kata kunci yang penting sering saya sampaikan, komunikasi, koordinasi, dan konsultasi itu hal yang mutlak kita laksanakan, supaya nanti kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fia, ada yang ingin disampaikan? Boleh dikit ya Mbak Ina? Saya Boleh. ingin supaya Indonesia mendengar nih, mumpung Mas Parmannya ini lagi penjelasan pas topiknya nih. Saya melihat di YouTube ini ada ibu yang bertanya, namun saya menjawab. Mbak Fia, audionya. Dia mengatakan masalahnya kayak gini Mbak, ada yang membayarkan wifi dan listrik madrasah itu menggunakan dana pribadi. Apa boleh mempertanggungjawabkan di anggaran 2021 ini, tapi penggunanya yang kemarin Mbak Ina 2020 Mas Parman. Nah, saya ikut jawab di situ di YouTube bahwa loh kok bisa, itu kan harusnya sudah termasuk di dalam perencanaan di anggaran 2020. Nah, harusnya apa yang direncanakan di 2020 itu juga mestinya yang harus direalisasikan, meskipun nominalnya lain yang jumlah yang direncana dengan lain yang direalisasi. Tapi kalau untuk talangan melintas ke tahun anggaran yang sekarang, tahun anggaran berjalan, saya rasa itu salah ya. Karena artinya di sini ditemukan bahwa perencanaan yang tidak bagus oleh madrasah itu sendiri. Namun beralibi lagi nih si madrasahnya itu Mas Mbak, bahwa dana yang diterima kemarin meskipun mendapatkan dana bos tambahan yaitu dari Babun yang digelontorkan oleh Dirjen Kemenak Pusat, tidak mencukupi untuk membayarkan kebutuhan untuk listrik dan wifi itu gimana itu Mas? Gimana tuh biar yang madrasah ini mendengar bagaimana terkait dengan hal yang ini, yang anggaran yang 2020 tapi ingin ditalangi dari anggaran yang berjalan sekarang 2021 terkait dengan wifi dan listrik. Ya, kita ini kan polanya kan disiplin anggaran ya. Disiplin anggaran itu kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi semua transaksi itu cut off-nya ya begitu. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kita nggak bisa melebarkan sampai menjadi 35 Desember, 40 Desember gitu, atau 60 Desember. Karena nanti yang akan berkata itu adalah dokumen SPJ-nya gitu. Karena kan SPJ-nya dia itu menyebutkan itu token listrik misalnya tanggal 10 Desember, tanggal 25 Desember 2020. Tapi di SPJ kan di Januari di tahun 2021. Nah, itu nggak kena di disiplin tahun anggarannya. Karena juga ada aturan kan, kalau lewat dari 31 Desember, tutup buku semua, sisa uang dikembalikan. Uangnya harus dikembalikan gitu. Nah, itu yang jadi beratnya di situ. Kita memahami juga kendalanya mungkin
dananya kurang seperti itu ya. Nah, kalau dana kurang itu kan berarti memang harus ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi di alokasi yang sebelumnya gitu. Karena kalau dipaksakan di alokasi sebelumnya sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kemampuan dananya, yaitu tadi dia menjadi over budget. Nah, mau ditarik ke 2021, harusnya yang diperhitungkan seperti itu adalah misalnya begini nih, ada kegiatan yang bisa dipending di 2021, di 2020, baru nanti dilaksanakan di 2021 kalau uangnya sudah ada di 2021, itu kegiatannya bisa dipending, tidak direalisasikan. Tapi ini kegiatan pengeluarannya sudah terlanjur dikeluarkan pakai 2000 SPJ 2020, mau ditarik di 2021, itu yang menurut saya berat gitu. Berat untuk tanggungjawabkan, karena nanti jadi kena koreksi pembukuan, dan itu domainnya domain audit, itu yang beratnya, yang bisa menambahkan, mengurangi, mengkoreksi itu tuh di auditor gitu. Nah, kalau dia bisa, ini kembali lagi ke auditor ya, tapi kalau di disiplin anggarannya nggak bisa seharusnya. Nah, kembali kecuali nanti kalau auditornya bilang oke, justifiable, silakan dimasukkan di sini, itu tidak masalah. Kalau dia nanti auditornya oke, karena nanti dia akan lakukan koreksi pembukuan. Tapi kalau menurut saya idealnya itu nggak bisa. Gitu. Mohon maaf, idealnya itu tidak bisa dilakukan karena sudah kena di cut off anggarannya. Mungkin itu Mbak Mei, Mbak Pia dan Mbak Ina. Mungkin udah Hamid kalau mau menambahkan pengalaman. Namakan ini. Betul sampaikan oleh Mas Parman bahwa BOS itu bukan seperti TPG ada terhutang ya. Ya. BOS itu yang lebih saja tidak boleh diambil, yang kurang tidak bisa nambah. Itu kata kuncinya. Yang satu. Yang kedua, BOS itu operasional untuk 1 tahun anggaran, tidak bisa dipakai di tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi gimana pun juga, kalau ibu bapak memaksakan mangga, tapi ketika temuan auditor, siap-siap saja nama ibu itu terpampang senasional. Itu pas kita temu dengan TLHP, nama madrasah kita dimunculin tuh. Ketahuan, akhirnya se-Indonesia tahu madrasah kita nih yang bermasalah gitu. Jadi mohon maaf ibu bapak yang kami hormati, bukan kami tidak sayang, kami sayang dengan ibu bapak, tapi perencanaan itu lebih penting. Penganggaran disesuaikan dengan tahun anggaran. Aturan Juknis silahkan ibu bapak pedomi, ibu bapak baca, tidak paham konsultasikan, koordinasikan. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik.